Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Perkara-perkara apa saja yang membatalkan puasa. Tentunya ini pembahasan yang berat dan kita akan membahas tentang masalah khilafiyah. Ini adalah masalah fikih. Dan saya harap ikhwah semua mengerti yang namanya masalah khilafiyah, terutama khilaf yang mu'tabar, khilaf yang kuat, maka hendaknya kita berlapang dada, karena demikianlah manhaj salaf dalam menghadapi khilaf. Kita harus mengerti bahwasanya salaf, manhaj salaf telah menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana manhaj mereka dalam menghadapi masalah khilafiyah, yaitu kita saling menghargai, menghormati pendapat orang lain, dan tidak boleh mencela atau merendahkan pendapat orang lain. Meskipun dibolehkan bagi yang berselisih untuk saling, misalnya ngerot, saling membantah di antara mereka, ini tidak jadi masalah. Sejak zaman dahulu para ulama berselisih dan mereka saling memperkuat pendapat mereka masing-masing dan menyalahkan pendapat yang lain. Ini bukanlah suatu permasalahan. Yang menjadi masalah jika perdebatan itu meningkat sehingga mencapai pada tingkatan menjelek-jelekan atau merendahkan atau membodoh-bodohi. Ini sudah keluar dari adabul khilaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, demikian juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan juga Ibnu Rajab telah menjelaskan bahwasanya selama suatu permasalahan, bukan permasalahan yang ijma' yang disepakati oleh para ulama, dan permasalahan tersebut khilafnya qawi, mu'tabar, khilaf yang kuat di antara para ulama, maka tidak boleh ada pengingkaran dan tidak dianggap suatu kemungkaran. Namun bukan berarti tidak boleh membantah, tidak boleh memperkuat pendapat, boleh ya. Yang dilarang adalah bentuk pengingkaran yang sampai pada tahapan merendahkan, membodoh-bodohi, menjelekan, atau mentaan, mencela orang yang berselisih paham dengan dirinya. Ini sudah keluar dari manhaj salaf. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, kita harus paham akan manhaj ini. Kita lihat bagaimana praktek ulama kita di zaman sekarang ini, seperti praktek Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, demikian juga Al-Imam bin Baz rahimahumullah. Mereka berdua berselisih dalam banyak hal. Mereka berdua telah berselisih khilaf dalam banyak hal, baik dalam masalah sedekap tatkala setelah dalam salat, setelah i'tidal, di mana Syekh bin Baz mengatakan wajib, adapun Syekh Albani mengatakan bid'ah. Demikian juga misalnya masalah kredit, Syekh bin Baz mengatakan riba. Bahkan mereka khilaf dalam masalah yang lebih berat daripada itu, yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Tatkala datangnya tentara Amerika kemudian turun di negara Arab Saudi tatkala terjadi perang Teluk. Syekh bin Baz membolehkan hal ini dengan dalil beliau. Demikian juga adapun Syekh Albani, maka beliau melarang akan hal ini. Khilaf ini khilaf yang jauh hari, khilaf yang benar-benar khilaf, yang berkaitan dengan keselamatan kaum muslimin. Namun mereka subhanallah saling menghargai, saling menghormati. Bahkan Syekh bin Baz kalau ditanya siapakah orang yang paling alim di zaman ini, maka beliau mengatakan Syekh Albani. Dikatakan siapa mujaddid di zaman ini, pembaharu agama di zaman ini, maka beliau mengatakan adalah Syekh Albani. Lihatlah bagaimana kasih sayang ada di antara mereka, saling ihtiram di antara mereka, saling menghargai di antara mereka. Padahal mereka khilaf dalam banyak permasalahan. Yang sungguh menyedihkan yang timbul di antara sebagian ikhwah tatkala mereka khilaf dalam sebagian kecil permasalahan, dalam satu permasalahan, dua permasalahan, kemudian akhirnya mereka pun berselisih, kemudian saling menghajar, kemudian membangun wala dan bara' di atas khilaf tersebut, padahal khilafnya adalah khilaf yang qawi, yang mu'tabar, bahkan ulama khilaf tentang hal itu. Bahkan yang menyedihkan, para ulama yang khilaf tentang masalah itu tidaklah saling menjatuhkan. Adapun
para ikhwah yang mengikuti, yang mentaklid kepada para ulama tersebut malah ribut, padahal ulamanya yang khilaf tidak ribut. Oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah, yaitu kita berusaha mencari yang paling rajih, berusaha yang mencari yang paling berlandaskan dengan dalil yang kuat tanpa mencela pendapat yang lain. Karena masalahnya, perkaranya bukan perkara yang mujma' alaihi, bukan perkara yang ijma', dengan menghargai pendapat orang lain ya, tanpa mencela atau menjatuhkan, apalagi sampai menghajar, apalagi sampai mentabdi', mengatakan orang yang menyelisih kita adalah mubtadi'. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan, karena apa yang akan kita bahas nanti sebagiannya berkaitan dengan masalah khilafiyah, khilaf yang qawi di antara, yang kuat di antara para ulama ya. Dan tentunya saya akan menyampaikan apa yang menurut saya lebih kuat ya. Dan tidak ada pemaksaan dalam hal ini. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh ustadz yang lain mungkin lebih kuat menurut antum sekalian, para pendengar sekalian. Adapun apa yang saya ingin sampaikan ini adalah pendapat yang saya pilih.